Boleh nggak kalau puasa nonton bokep? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya buka aja lah, aman kok sama muslim. Bukan. Kita harusnya tuh deg-degan loh. Juga. Seorang Habib aja itu pakai masker. Berarti memang masalah corona ini sangat serius ya. Sampai kita bikin konten aja berjarak 1 meter. Makanya tadi gue mau buka, masalah. Saya tidak tahu. Loh. Insya Allah saya tidak terinfeksi. Saya tidak positif corona. Yang jelas saya positif liberal ya ini. Gara-gara joki, gara-gara berteman dengan joki. Enggak, Bang. Ya. Jadi saya di sini karena sama Tretan Muslim nanti di channelnya MLI selama sebulan penuh, bayangin 30 hari nanti ngobrol. Tretan Muslim nanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sangat cerdas, inspiring, menggugah hati nurani kita, dan membuat peradaban akan maju dan bangsa serta umat ini akan kokoh. Pertanyaan saya ya. Contoh pertanyaannya apa nih tadi? Boleh nggak kalau puasa nonton bokep? Itu adalah pertanyaan cerdas dan membangun ya. Ya itulah itu adalah konten kita berdua nanti di MLI. Iya, di channel MLI. Dan itu sebelum buka puasa. Kultum. Bayangin kalau di TV-TV kultum tuh isinya sholat, tarawih. Saya nanya, bokep boleh nggak bulan puasa? Apa nama programnya? Nama programnya di MLI nanti Kultum Pemuda Tersesat. Kultum Pemuda Tersesat. Memang tersesat pertanyaannya. Jangankan ini awalnya pertanyaan dari seorang pemuda tersesat yang dihimpun oleh Muslim. Ya. Tapi setelah 5-10 kali syuting, lama-lama saya yang tersesat pikirannya. Karena mikirin bagaimana menjawab pertanyaan yang saya pikir emang dari mana ini pertanyaan? Ya, Lu dari mana sih? Pertanyaan saya itu, Beb, saya tanyakan based on experience saya dan selama saya hidup gitu maksudnya. Kalau nggak misalnya soal mimpi basah, saya nanya di konten itu, boleh nggak kalau kita puasa mimpi basah? Itu pengalaman saya. Kalau soal nonton bokep itu pengalaman teman-teman gitu. Jadi saya himpun, boleh nggak nonton ini, boleh nggak nonton itu. Dan sepertinya pertanyaan-pertanyaan soal boleh nggak nonton bokep, boleh nggak nonton TikTok cewek joget-joget saat bulan puasa itu menjadi pertanyaan, itu menjadi keresahan, menjadi permasalahan umum. Tapi itu real ada. Real ada dong. Sekarang gini, TikTok nggak bakal libur dong. Iya. Apakah cewek atau joget-joget TikTok akan berkurang? Ya mungkin berkurang, tapi akan tetap hanya berkurang di awal-awal Ramadan. Ya, tapi kan kita tidak bisa menyalahkan yang joget-joget. Iya. Misalnya dia mungkin tidak berpuasa, ya udah itu. Dan urusan dia lah. Urusan kita ya sama Tuhan. Ya, jadi stop. akhirnya jangan nyalain orangnya. Biarin dia salah ya udah. Yang Ya. penting kita jangan keikut kan. Ya, jangan keikut. Itu gimana hukumnya? Iya. Jadi real ya. Begitu. Permasalahan pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya gampang, bahkan cenderung pertanyaan bodoh kalau menurutku. Kayak masa gitu ditanya? Iya. Tapi ada. Saya tadi bilang ke Muslim gini, Lim, gua kuliah 6 tahun di bidang akidah. Kuliah tafsir 4 tahun. Ya. 10 tahun. Nyantri. Jadi belasan tahun belajar agama terus ditanyain apa hukumnya nonton cewek joget-joget di TikTok Saat puasa. Mending saya ya nyantri setahun aja kalau tahu pertanyaannya cuma begitu. Ngapain sampai belasan tahun gitu. Enggak, salah satunya ya niat saya dan bersama teman-teman di MLI itu pengen memberikan sajian yang berbeda gitu. Kan kalau di bulan puasa yang ceramah bener banyak, yang sudah ngomongin sabar, kita sabar udah banyak. Iya, betul.
Tapi yang kedengarannya remeh tapi real, Iya. seperti bokep, seperti TikTok, itu kan remeh tapi real. Nah itu mungkin belum ada platform yang menjawab itu. Iya. Jadi sebagai Dan saya mau pertama karena ini masalah real anak muda yang Ya. mungkin banyak dari mereka kalau dikasih tahu akhirnya tobat gitu. Oh ya udah kalau nggak boleh ya, gitu. Atau dia tahu tapi nggak tahu bahayanya atau dosanya Ya. sehingga ketika dijelaskan jadi pergi gitu. Dan itu penting sekali karena Nabi itu kalau ada orang tua tobat biasa saja. kalau Karena ada orang tua tobat, dia biasa aja. Karena kata Nabi mungkin mereka karena sudah dekat ajalnya, merasa dekat ajalnya, sudah bau tanah lah kalau kata kita. Sadar lah. Sadar. Wajar kalau dia lebih menyadari gitu ya. Kalau anak muda itu mengundang senyum pada Nabi. Makanya kata saya ini penting sebenarnya konten. Kelihatan remeh tapi penting. Ya. Nah, yang selanjutnya saya itu dari dulu Muslim tahu banget. Paling enggan jawab masalah hukum. Ya, masalah hukum. Boleh enggak, haram apa halal, kan enggak. Karena pertama saya enggak punya kompetensi. Ya. Karena saya di bidang akidah, teologi, dan di bidang tafsir Quran. Ya. Nah, hukum itu bukan bidang saya. Tapi karena mengingat pentingnya ini, maka saya mau, tapi kemarin daftar pertanyaannya beberapa hasil sebelumnya sudah saya minta dan saya pelajari, saya kaji baru. Jadi saya menjawab berdasarkan sumber-sumber yang sudah saya baca. Jadi kompetensinya jelas. Kemudian yang ketiga juga yang membuat saya mau, ya karena itu real gitu. Real masalah yang terjadi. Real masalah yang gini. Mungkin mereka suka untuk menanyakannya ke ustadz-ustadz. Ya apalagi kalau di forum pengajian. Iya. Ada nanya, Ustadz boleh nonton bokep nggak? Oh, Nggak dijawab malah dia dikeroyok. iya, mesum, malah begitu ya. Iya makanya. Dan yang kedua mungkin ustadz kalau yang berjubah itu juga sungkan jawab Bebas. yang begini-gini. Iya. Jadi kan kayak gak pantas gitu. Makanya Iya. saya ambil peran di sana. Dan bagi saya ini adalah sex education dalam perspektif Islam. Gitu. Oh. Karena kan Ya. dalam perspektif Islam, sex education itu bukan hanya yang sehat, tapi juga harus yang halal, yang sesuai dengan Syariat. syariat Islam. Nah, kita bahas nih sebagai bagian dari pendidikan seks bagi saya. Makanya Ya. walaupun agak membuat saya Gemeter ya. gemeteran, bingung. Tapi jujur Habib sebelumnya pernah ditanyain hal-hal yang seperti saya tanyakan di konten Kultum Pemuda Tersesat ya? Nah, itu hampir tiap hari ditanya, tapi di DM. Oh di DM, karena orang malu. Serius malu. Dan dia kayaknya tahu gitu. Bib, tolong ya dirahasiakan kalaupun mau dibahas. Jangan bilang dari saya. Hah? Sedangkan saya bertanya 30 episode. Tapi sekali lagi pertanyaan-pertanyaan seperti boleh nonton bokep, boleh nonton cewek-cewek TikTok itu adalah rangkuman dari pemuda di seluruh dunia. Bukan saya, kan? Jadi akhirnya menarik tuh Ya. ditonton kalau menurut saya. Karena ya itu mungkin kita menganggap itu tabu, Ya. bahkan nggak menanyakannya atau menanyakannya diam-diam. Sekarang kita bahas karena Muslim bisa membaca pikiran Anda kayaknya. Tapi memang serius, beberapa pertanyaannya saya yang juga pemuda nggak kebayang ada ya pemuda bertanya begini. Tapi ya Habib tahu hal itu ada. Iya tahu. Tapi kaget itu ditanyakan gitu ya. Iya, Tuh. kayak nonton apa? Cewek TikTok itu saya nggak kebayang. Kemudian tadi apa nonton kontennya Marah-marah. Lucinta Luna, Oh, terus iya. apa Head speech. dimarah-marahin head speech. Iya. Tadi saya juga nanya, kalau bulan puasa marah-marah via komen, itu dosa nggak gitu? Makanya. Jadi ada orang yang bikin konten kemudian dikeroyok gitu di Iya, di head speech. ada yang ngomong gitu. Apakah kalau bulan puasa break dulu, Iya. nunggu buka puasa, kan? Belum beduk, udah di draft nih konten goblok, mau komen tapi nunggu beduk, blok gitu. Dan memang pas untuk di MLI. Karena yang menonton rata-rata anak muda. Ya,
dan disajikan dengan tetap asik gitu, sesuai dengan karakter anak muda. Ya, makanya menarik lah, menunggu buka puasa deh Ya. tayangnya nanti. Bayangin kita menunggu buka puasa, nontonnya adalah konten yang bahas bokep, bahas cewek TikTok, bahas onani, bahkan Iya, nanti onani bahas nanti. seks di luar nikah, banyak hal. Dan Banyak saran hal. saya kalau nonton itu jangan di meja makan sama keluarga ya. Jauh-jauh dari orang tua. Bisa ditempeleng gorengan nanti itu. Kalau Anda maksa. Iya, nantikan saja. Oke. Mulai hari pertama Puasa Ramadan ya? sampai akhir Ramadan itu akan ada setiap buka puasa di channelnya MLI. Setiap menjelang buka puasa. Setiap menjelang buka puasa. Judul kontennya adalah Kultum Pemuda Tersesat. Kultum pemuda. Ada acara religi, judulnya tersesat loh. Iya. Sekali lagi itu pertanyaan yang tersesat, ya kan? Pertanyaan tersesat. Bukan kontennya. Tapi memang kalau nggak dibahas ya sayang. Iya. Gitu. Orang banyak yang akhirnya nggak peduli, tetap melakukannya itu bukan karena apa-apa, karena dia memang nganggep oh ini mungkin nggak apa-apa, Hal yang wajar. hal wajar. Karena gini, bagi anak muda mungkin itu hal wajar saja. Ini bagian dari gaya hidup kok, semua melakukan Nah, gitu. itu dia. Iya. Seakan-akan kalau semuanya melakukan jadi kayak hal biasa. Contoh nanti saya ada juga nanya, gimana hukumnya kalau sholat nggak puasa? Kalau kita puasa dan nggak sholat. Iya. Nah itu kan juga karena saking umumnya, nggak semua ya, tapi banyak yang kita jumpai orang ya puasa tapi nggak sholat, buka bersama tapi nggak sholat. Iya. Nah itu kita pertanyakan Bahas. di konten Kultum Pemuda Tersesat. Siap. Nantikan saja. Nanti kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.